Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dalam masa Advent yang ketiga. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkat penyelenggaraanmu, Santo Yohanes Salib, imanmu, unggul dalam mencintai salib dan tekun dalam menyangkal diri. Semoga dengan teladannya, kami pun mampu mengikuti putramu yang tersalib dengan hati yang lepas bebas. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk menyiapkan kedatangan Mesias, Allah membentuk sebuah komunitas kecil dan sederhana yang disebut dengan sisa Israel. Sisa Israel ini berciri rendah hati dan lemah lembut, mencari perlindungan pada nama Tuhan dan setia. Mereka tidak berbicara bohong, tidak mempunyai lidah penipu, dan tidak melakukan kelaliman. Mereka itu menunjukkan ketulusan, kesungguhan, dan kesetiaan. Juga di tengah kesulitan dan tawaran kekuatan atau kenikmatan lain. Karakter sisa Israel mencerminkan adanya kesatuan antara kata dan tindakan di hadapan Allah.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketulusan, kesungguhan dan kesetiaan inilah yang menjadi masalah dalam perumpamaan Yesus sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi. Anak pertama menyanggupi permintaan bapaknya, tetapi tidak bertindak. Anak kedua menolak permintaan bapaknya, tetapi kemudian menyesal dan melakukan permintaan bapaknya itu. Ada anak ketiga yang mengiyakan permintaan bapaknya dan melakukan apa yang disampaikan secara tuntas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karakter sisa Israel ini menjadi teladan bagi kita bagaimana kita harus mempersiapkan kedatangan Mesias. Sikap rendah hati yang mengandalkan Allah dan terungkap dalam ketulusan, kesungguhan, dan kesetiaan di hadapan Allah. Dengan mengandalkan Allah, kita berani berkomitmen setia kepada Allah ketika berhadapan dengan kesulitan dan godaan yang menggiurkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertanyaan dari Yesus, siapakah dari kedua anak itu yang melakukan kehendak bapaknya, juga diajukan kepada kita. Dan jawaban kita tidak hanya menjawab siapa yang melakukan penugasan dari bapaknya itu. Pasti kita juga semua akan menjawab anak yang kedua. Tetapi jawaban anak yang kedua ini, kalau kita mau jadikan juga sebagai jawaban kita kepada Allah, seandainya Allah mempertanyakan iman kita, maka hendaklah hidup kita selalu diwarnai dengan pertobatan. Allah Bapa kita dalam kehidupan sehari-hari, dari detik ke detik, dari saat ke saat, selalu menyampaikan permohonan, permintaan, perintah kepada kita untuk kita lakukan. Sebagai murid-murid Yesus, pasti kita menjawab ya, sebagaimana jawaban kita ketika kita dibaptis atau mengucapkan janji-janji sakramen yang lain, entah itu sakramen perkawinan, tabisan imamat, janji hidup membiara, atau pada waktu pembaharuan janji baptis pada malam Paskah dan lain-lain. Pastilah jawaban kita selalu ya kepada Allah. Ketika kita ditanya, sanggupkah saudara-saudari melakukan perintah-perintah Allah dalam kehidupan dan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah? Kita pasti akan menjawab ya. Ketika kita ditanya, apakah saudara-saudari sungguh percaya kepada Allah pencipta, penyelamat? Pasti kita akan menjawab ya. Tapi benarkah dalam seluruh kehidupan kita, jawaban ya kepada Allah itu sungguh kita telah laksanakan dalam kehidupan yang nyata? Mungkin kita seperti anak pertama, kita jawab ya, tapi kita melakukan hal yang lain dalam kehidupan kita. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hendaklah sifat dari anak yang kedua, dan bila perlu anak yang ketiga yang memang tidak ada dalam kitab suci atau dalam bacaan Injil tadi, sungguh kita laksanakan. Anak yang ketiga adalah mengatakan ya dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka tepatlah kata-kata Yesus, bahwa hendaklah kita bukan hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga terutama adalah menjadi pelaksana sabda itu. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih dalam seluruh kehidupan kita, kita terus berjuang untuk selalu hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Hendaklah jawaban ya kita kepada Tuhan sungguh kita konkretkan
dalam kehidupan yang nyata. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.